yang ini mungkin sebenarnya yang saya sampaikan tadi membuat semakin pasti gitu ya, atau fakta bahwa inilah yang terjadi dalam pemilu kita saat ini, yang kita harus open mind, kita harus berani, kita harus nurani kita itu benar-benar diasah dalam kondisi seperti ini. Kita harus melakukan apa? Itu aja dari saya. Terima kasih Teh Indah. Oke, sudah cukup terwakili dijawab sama Teh Indah ya, Ca ya. Lanjut, ini closing statement dari kedua narasumber kita karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit. Jadi, 10 kurang 15 menit. Jadi, monggo untuk Ca Islah, ini closing statement. Kenapa harus Ganjar Mahfud? Silakan Ca Islah. Ya nggak harus juga sih, itu ya hak pribadi. Tapi dari gambaran-gambaran yang kita berikan tadi, ada beberapa hal kenapa saya sendiri memilih Ganjar Mahfud. Karena saya punya keyakinan, terutama Pak Mahfud yang saya tahu, beliau betul-betul kalau orang sekeras dan sekencang Pak Mahfud misalnya pernah melakukan kejahatan masa lalu, pasti habis loh. Orang mencari kesalahan Pak Mahfud itu hari ini betul-betul berusaha ditelisik sampai ke hal yang kecil sekalipun, tapi karena memang nggak ketahuan, nggak nemu, dan memang tidak ada, sehingga Pak Mahfud hari ini betul-betul menjadi peluru tak terkendali. Ini Pak Mahfud belak-belakan aja. Saya jujur saja, kalau ada beberapa kasus misalnya, kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Pak Mahfud, ada beberapa yang kemudian Pak Mahfud menjadi tokoh kunci yang berani membuka suatu kasus sehingga akhirnya kasus itu bergulir sampai ke pengadilan. Itu banyak sekali kalau kita runut, mulai dari kasus Sambo, mulai dari kasus Teddy Minahasa. Ini betul-betul melibatkan Pak Mahfud, dan Pak Mahfud menjadi tokoh kunci yang betul-betul berusaha mendudukkan kebenaran kepada kursinya. Ini Mahfud. Nah, kalau Pak Mahfud ini bahkan dia ada pernah ketika dia mau RDP dengan Komisi 3 ketika itu, ada beberapa isu bahwa beberapa orang datang ke berbagai institusi penegak hukum menanyakan apakah Pak Mahfud pernah menitipkan perkara atau pernah menitipkan orangnya untuk menjadi jaksa atau menjadi hakim. Mereka sampai ke sana mencari kelemahan Pak Mahfud. Sebelum RDP Pak Mahfud ingin dilemahkan, kurang lebih seperti itu. Nggak ketemu Pak. Sehingga Pak Mahfud ketika RDP dengan Komisi 3, dengan lantangnya dia lawan semua mereka. Karena Pak Mahfud pernah menjadi anggota DPR, tapi dia betul-betul lurus selurus-lurusnya. Makanya ya insya Allah meskipun Pak Mahfud juga bukan malaikat, dia juga pasti punya kelemahan, punya kesalahan. Tapi setidaknya kelemahan dan kesalahan itu sifatnya pasti sangat pribadi dan tentu saja tidak akan merugikan negara atau merugikan orang lain. Pak Mahfud juga bukan nabi yang punya sifat maksum, jelas. Tapi setidaknya dia mulai dengan komitmen yang ada di dalam dirinya, bahwa dia adalah orang yang harus betul-betul menjadi pertahanan terakhir bagi berbagai perkara-perkara kejahatan yang ada di negara ini. Makanya dia menjadi Menko Polhukam terlama sepanjang sejarah reformasi. Ini diutarakan sendiri oleh Pak Jokowi kemarin. Nah ini juga yang membuat saya dan Pak Mahfud punya optimisme bahwa Pak Mahfud kalau misalnya diijabah oleh Allah menjadi wakil presiden, insya Allah ya yang ketar-ketir itu akan pejabat-pejabat yang korup, Pak, percaya. Dan cita-cita Pak Mahfud adalah melakukan restrukturisasi institusi penegak hukum. Ini diutarakan sendiri ke saya dan Tekong ya. Waktu habis dari KPU, kami datang ke rumah dinas, dia mengatakan saya sudah minta ke semua partai koalisi dan juga ke Pak Ganjar, berikan saya keleluasan untuk melakukan reposisi dan restrukturisasi institusi penegak hukum. Ini yang diminta oleh Pak Mahfud, jangan ganggu saya, karena berbagai dekadensi moral, demoralisasi yang terjadi hari ini justru ada di aparat penegak hukum apapun. Ini yang dikatakan oleh
Pak Mahfud, ke kami waktu itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan perjuangan bangsa ini akan terus terakselerasi ke depan dan kita betul-betul berharap demokrasi tegak lurus sesuai dengan demokrasi Pancasila. Bapak Ibu sekalian, dan yang paling terakhir adalah mari kita jaga toleransi. Tetap kepada hitoh itu saya. Jangan sampai kemudian pemilu ini menjadikan permusuhan di antara kita. Bapak Ibu sekalian, kerusuhan dalam satu negara selalu dimulai dari pertikaian tetangga melawan tetangga. Tetangga membakar rumah tetangga. Jangan sampai ada data Pak, 2014-2019 hanya karena beda pilihan politik orang harus bermusuhan. Ketika itu bermusuhan gara-gara 01 dan 02. Yang satu mendukung Jokowi, yang satu mendukung Prabowo sampai musuhan. Bahkan suami istri sampai cerai. Ada angka 1.230 lebih angka perceraian gara-gara beda pilihan pilpres. Nah ini jangan sampai Pak. Sementara Prabowo dan Jokowi sudah rangkulan hari ini. Nah ini tolong ini dijaga, jalankan pemilu ini dengan damai. Urusan politik ini hanya urusan coblosan ini kan cuma sehari Pak. Tapi persaudaraan dan perkawanan itu harus selamanya. Jadi yang kedua kemudian adalah mari jaga persatuan di antara kita. Jangan gelisah oleh keimanan orang lain, jangan gelisah oleh keyakinan yang berbeda. Karena kita semua manusia ini, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Qul huwallahu ahad. Allah itu hanya satu. Orang Papua, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Afrika, orang Eropa, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama karena Tuhan itu hanya satu Pak. Demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua, terutama saya pribadi yang fakir ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Isla dan juga Teno. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Baik, sebelum kita tutup, ini akan menjadi salah satu seperti yang tadi kita lakukan Teno dan Cak Isla waktu di Lamongan. Boleh Teno dan Cak Isla menitipkan harapannya untuk Ganjar Mahfud di pundaknya untuk menulis di tempat yang telah kita sediakan. Nantinya Bapak Ibu sekalian juga silakan mengikuti setelah acara kita tutup. Semua boleh diwakili ladies first. Teno. Karena beberapa kali saya juga dimintai tolong untuk moderatori acara-acara dari TPI. Itu juga seringkali membahas inklusif. Jadi luar biasa kalau Pak Ganjar ditanya beliau ini responsif terhadap gender dan juga perempuan atau tidak, jawabannya iya. Karena beberapa kali memang program-program tersebut seringkali disuarakan. Semoga. Apa ya? Nanti panjenengan boleh tulis setelah kita tutup, nanti gantian khususnya untuk Gen-Z yang masih masa depannya masih panjang, harapan-harapannya juga biasanya out of the box. Kita harapkan Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini nantinya bisa membawa cita-cita reformasi untuk mewujudkan sosialisme Indonesia. Oke. Tapi gue mati apa kayak Boleh dilanjutkan ke Cak Isla. setuju nih. Teno, semoga boleh kita naik.